kami dari Komisi B mengungkapkan turut bersimpati dan berduka ya untuk korban Bu Siti Fatina, warga Buring, Kedung Kandang. Ada satu ya Bu ya, WK satu ya, satu saja ya. Ya, artinya yang penting sudah tertangani secara baik. Cuman kami juga meminta pemerintah kota untuk bisa perhatian. Ya, kalau memang sudah tercover BPJS ya, itu mungkin ada santunan tambahan lah dari kami. Tapi insya Allah juga kita nanti Komisi B akan ketemu juga ke Bu Siti Fatimah di Pantai Nirmala. Terus yang kedua, ini salah satu kekhawatiran kita ya, beberapa bulan ini ya. Mungkin awal-awal tahun itu kan kita akhir tahun dan awal tahun 2024 dan 2025 anggota Komisi B berkoordinasi dengan pemerintah kota yang menjadi salah satu yang sering kita tanyakan tentang perbaikan pasar besar. Ya kita sudah berproses ya. Kita sudah mengajukan lewat pemerintah pusat dan segala macam, cuman karena ada kendala ada mungkin dualisme kepengurusan paguyuban yang akhirnya sedikit terhambat. Nah ini kekhawatiran kita ini akhirnya terjadi kemarin ya. Ya kita sebenarnya nggak mau seperti itu ya. Ini kan istilahnya sudah takdir, tapi kan takdir itu kan sebenarnya kita bisa hindari dengan langkah-langkah preventif. Nah ini mungkin yang perlu pemerintah kota awal-awal dilakukan ya, kalau bisa dibersihkan dulu ini akar-akarnya dan segala macam, minimal meminimalisir dulu risiko dan segala macam. Karena kan untuk anggaran dan segala macam prosesnya agak panjang ya. Walaupun sudah kita anggarkan di tahun 2025 10 miliar untuk relokasi, cuman kan anggaran dari pemerintah pusat dari PU itu kan masih 50-50. Artinya tergantung kesiapan dari pedagang, kesiapan dari pemerintah kota untuk melaksanakan itu. Untuk awal itu mungkin. Nah kalau itu mungkin ditanyakan langsung sama Pak, nah eksekusinya kapan sih Pak? Eksekusi ya tergantung kita kan sebenarnya kali dari DPRD, bola ini kan sudah di pemerintah kota. Kita sudah berkomunikasi dengan PU, waktu itu saya sama Pak Fatol sama Pak Imron ketemu langsung sama Sekjen PU Pak Fatah menyampaikan siap untuk mengawal itu. Nah terus setelah ada sinyal itu terus juga dikawal sama Pak PJ waktu itu Pak Iwan. Nah, ini kan bola sudah di pemerintah kota nih, wali kota sama wakil kota. Nah beliau yang tinggal kita tetap komunikasi dengan yang punya jalur masing-masing. Ya kita kan Pak Fatol punya jalur, Pak Edi, Pak Ibrahim punya jalur, kita punya jalur. Nah kita untuk komunikasikan itu ke pusat seperti itu. Kapan itu Pak? Terakhir kami komunikasi dengan Pak Wali Kota, kepastian turun enggaknya itu di bulan-bulan Juni-Juli ini. Waktu kita keliling ke pasar Bareng sama pasar Margan waktu itu tentang TBD. Kepastian dari PU-nya. Paling cepat beliau nyampaikan kalau memang itu turun ya awal tahun baru bisa tereksekusi. Masalah penertiban memang masalah klasik ya, hampir di semua pasar itu kan ada PKL dan segala macam. Sering kita sampaikan waktu giring-giring menyampaikan bahwa harus bisa dipilah dan diolah ya PKL di semua pasar. Karena informasi yang kami dapatkan di pasar besar ini kan sebenarnya yang di luar ini sebenarnya punya beda di dalam. Nah karena mungkin di dalam sepi, ruwet, peteng dan segala macam banyak yang keluar. Nah ini momentumnya kan sebenarnya momentum pas waktu pembongkaran dan revitalisasi itu momentum Diskopindak untuk bisa menata ulang gitu. Kalau posisi untuk saat ini memang ya agak berat juga dengan konflik sosial dan segala macam seperti itu. Dan saya seperti itu. Ya akan kita coba ya, mungkin komunikasi dengan IPAMA, dengan melibatkan juga pemerintah kota. Tapi kalau kita pasti menanyakan warga Kota Malang secara umum, ya pasti dengan kejadian ini menambah keyakinan ya warga Kota Malang bahwa memang pasar besar harus segera direvitalisasi. Dengan kondisi 34 tahun sudah terbangun, terbakar tiga kali ya. 4 kali yang kecil itu kan memang sudah riskan gitu loh. Nah itu ya harus menjadi, ya itu tanggung jawabnya yang nolak juga. Sebenarnya kan proses pengajuan revitalisasi di periode kita sebelumnya sudah berjalan, sudah mau oke. Ya terus akhirnya ada muncul surat kebuaran. Nah itu kan juga bahkan kemarin menyatakan pihak IPAMA bersama anggota yang ada di komunitas IPAMA ini siap menggalang swadaya Pak.
hanya membutuhkan ngobrolan dengan Pemkot itu komunikasi biasa, perbaikan-perbaikan, tidak menginginkan revitalisasi tetap gitu. Kalau saya pribadi logikanya ya kayak gini, kalau beres-beres bongkar-bongkar itu kan nggak mungkin relokasi. Sama saja mau bongkar sedikit mau bongkar besar sama-sama relokasinya. Iya, maksudnya monggo lah, maksudnya saya mohon lah ya teman-teman IPAMA berempati, ya berempati kepada pedagang-pedagang yang lain memang yang merasakan kondisinya seperti ini.